Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semua hari ini? Baik? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga sehat dan tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama, mungkin agar pelajaran yang kita belajar hari ini bermanfaat bagi kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang salah satu rukun iman, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kira-kira siapa nih di antara kalian yang masih ingat siapa saja malaikat yang wajib kita ketahui? Nah, nanti kita akan bahas bersama supaya lebih paham. Jadi bukan hanya namanya saja, tapi juga bagaimana pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertiannya dari iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat itu adalah meyakini dengan penuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk gaib, yaitu yang bernama malaikat yang selalu taat, tidak durhaka, terus serta menjalankan tugasnya sesuai dengan perintahnya Allah. Jadi di situ ada dalil. Allah berfirman di Quran itu surat An-Nisa ayat 136, yaitu wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada malaikat dan rasulnya dan pada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Itu dalilnya. Ya, terus Ibu akan menjelaskan juga sifat-sifat malaikat. Sifat-sifatnya itu ada pertama ada diciptakan dari cahaya, terus malaikat itu tidak makan, tidak minum, terus tidak tidur dan tidak berjenis kelamin. Terus malaikat juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang, tidak pernah melawan. Itu memang sifatnya malaikat. Dan jumlahnya itu memang ada banyak. Cuma yang kita tahu itu ada 10 yang tadi Ibu yang tadi dijelaskan 10 yang kita ketahui, yaitu ada pertama Ibu jelaskan ya, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya itu menyampaikan wahyu kepada para nabi. Terus yang kedua tuh ada Mikail, mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Itu tugasnya Mikail. Terus ada 3, itu ada Israfil. Israfil itu ada meniup sangkala. Nanti Allah sebut kiamat itu malaikat Israfil itu yang meniup sangkala itu. Lalu ada Israel itu ada mencabut nyawa. Jadi yang banyak meninggal, banyak yang itu tugasnya Israel mencabut nyawa. Terus ada Mungkar itu menanyakan manusia di dalam kubur. Jadi itu kalau nanti sudah di kubur nih, nanti ditanya malaikat yang bernama Mungkar, menanyakan kita tentang yang apa yang kita berbuat di dunia. Terus ada Nangkir. Malaikat Nangkir itu menanyakan manusia di dalam kubur bersama Mungkar. Ini mereka dua ini sama-sama. Mungkar Nangkir ini menanyakan manusia di dalam kubur. Terus ada Rokit itu mencatat amal baik. Jadi
kita harus berbuat baik ini, kita membantu orang tua, berbuat tolong orang lain, tolong teman, itu nanti perbuatan kebaikan itu nanti malaikat roid yang mencatat amal baik manusia. Dan terus ada malaikat atik. Malaikat atik itu mencatat amal buruk. Nah, jadi kalau misalnya nih ada yang berbuat jahat, ada yang mencuri, ada yang mencela kotor, dan mungkin ada yang berbuat dosa diam-diam, tetap nanti malaikat atik itu yang mencatat. Dia mengetahui perbuatan kita yang buruk, dia mencatat. Jadi kita dalam kehidupan ini kita sudah diawasi para mungkin manusia nggak lihat, tapi malaikat melihat apa yang kita berbuat. Jadi berhati-hati ya. Terus ada malaikat malik ya. Malaikat malik ini menjaga neraka. Jadi dia yang ini menjaga neraka. Terus ada Ridwan. Ridwan ini menjaga surga. Insyaallah. Itulah 10 nama malaikat yang berserta dengan tugasnya. Terus hikmah apa sih ya Mas Alena, Ibu, hikmah apa saja yang kita ambil? Jadi dengan beriman kepada malaikat itu kita jadi sadar bahwa setiap amal yang kita dicatat, rezeki sudah diatur oleh Allah. Terus hidup ini harus dipertanggungjawab ya. Jadi apa yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab. Jadi itu membuat kita lebih berhati-hati untuk berbuat dosa. Jadi harus lebih jujur, dan lebih tenang dan menjalankan kehidupan kita itu. Jadi apa yang kita berbuat di dunia ini semua diawasi oleh malaikat. Jadi memang manusia nggak bisa lihat, cuma malaikat bisa mencatat apa yang kita berbuat. Jadi berhati-hati. Balasannya bukan di dunia dan balasannya di akhirat. Nah itu ya yang ini semua paham. Nah, jadi anak-anak mungkin itu saja dulu yang Ibu yang kita belajar hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jadi kalian dengan beriman kepada malaikat, kita bisa belajar bahwa hidup ini tidak pernah sendiri. Ada catatan amal, ada rezeki yang diatur, dan kematian yang pasti. Dan ada surga sama neraka sebagai balasannya. Ya tadi Ibu bilang itu. Jadi berbuat sesuatu kita harus berpikir, oh iya ini ada malaikat yang mencatat. Jadi kita nggak sendiri. Jadi memang manusia nggak lihat, ada malaikat melihatnya. Jadi dari kesadaran ini kita membuat kita lebih terarah, lebih tenang, dan penuh tanggung jawab. Nah itu paham semua? Baik, ingat ingat ya, iman kepada malaikat ini bukan hanya hafalan aja, tapi juga mengingat bahwa selalu dekat kepada Allah, itu selalu dekat kepada kita. Jadi semoga dengan keyakinan ini kita semangat beribadah ya, jujur selalu ya, yang paling utama itu jujur. Terus dan siap menghadapi kehidupan yang lebih tenang dengan tidak membuat hal-hal yang aneh-aneh. Baik, mungkin itu saja materi yang kita belajar hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa afdhalul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.